Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Widiatmaja dengan NIM A11 2022 14314. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan proses analisis data dan machine learning berdasarkan sel kode yang sudah saya kerjakan, mulai dari exploratory data analysis, modeling hingga optimasi model pada studi kasus prediksi diabetes. Jadi langsung saja. Jadi pada sel ini, di tepatnya yang sel ketiga ini, saya membuat dataset diabetes menggunakan library Pandas. Terus jadi di sini outputnya itu pada DF head ini menampilkan 5 data teratas yang digunakan untuk melihat struktur awal data dan memastikan dataset itu berhasil dimuat dengan benar. Lalu kita lanjut di sini. Jadi pada output dari DF shape dan DF info ini, jadi nih pada sel ini tuh menunjukkan bahwa dataset menunjukkan memiliki 768 baris dan 9 kolom dengan seluruh fitur bertipe numerik, dan satu kolom target yaitu berupa outcome. Jadi kolom outcome itu menjadi target klasifikasi, di mana nilai 0 itu menunjukkan pasien tidak diabetes dan nilai 1 menunjukkan pasien diabetes. Lalu yang selanjutnya itu yang DF describe ini. Jadi pada sel ini tuh dilakukan analisis statistik deskriptif. Jadi output ini tuh menampilkan nilai minimum, maksimum, min, dan median dari setiap fiturnya. Jadi terlihat di sini dari outputnya itu terlihat bahwa beberapa fitur itu memiliki nilai minimum 0. Seperti glukos ini terlihat di sini nilai minimumnya itu 0, dan juga BMI nilainya 0. Jadi itu secara medis itu tidak valid dan mengindikasikan adanya missing value yang tersamar. Jadi pada pengecekan distribusi target ini, saya melihat bahwa output itu menunjukkan bahwa jumlah pasien non-diabetes itu lebih banyak dibandingkan pasien yang diabetes. Jadi grafik ini tuh menunjukkan bahwa dataset itu tidak seimbang secara sempurna, sehingga evaluasi model nanti itu tidak hanya berfokus pada satu akurasi saja. Terlihat ini ya, pada sel ini tuh saya menemukan histogram seluruh fitur numerik. Jadi itu outputnya itu digunakan untuk melihat pola distribusi data dan sebaran nilai setiap fitur. Jadi terlihat di sini bahwa beberapa fitur itu memiliki distribusi itu tidak normal dan rentang nilainya itu cukup lebar. Dan di sini pada korelasi antar fitur ini saya itu menampilkan heat map dari korelasi antar fitur. Jadi outputnya itu menunjukkan bahwa fitur glukos dan BMI itu memiliki korelasi paling kuat terhadap outcome. Jadi hasil ini menjadi insight bahwa kedua fitur tersebut berperan penting dalam prediksi diabetes. Selanjutnya itu pada identifikasi missing value yang tersamar. Jadi pada sel ini saya menghitung jumlah nilai 0 pada setiap fitur, dan output menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai 0 pada fitur yang seharusnya itu tidak bernilai 0. Jadi nilai-nilai ini tuh dianggap sebagai missing value. Misalnya itu tadi sini ada diabetes pedigree function dan age itu nilainya 0. Jadi itu nilai itu dianggap missing value tersamar dan perlu ditangani pada tahap pre-processing. Selanjutnya pada pre-processing ini terlihat di sini sel ini tuh nilai 0 itu diganti dengan menggunakan
NaN, jadi kemudian baru diisi menggunakan median. Kenapa menggunakan median? Karena dipilih karena lebih stabil terhadap outlier dibandingkan mean. Lalu selanjutnya di sini saya melakukan split data. Jadi ini tuh saya menggunakan metode train test split. Jadi pada sel ini tuh dataset itu dibagi menjadi rasio 80/20. Jadi stratified split ini digunakan agar proporsi kelas target itu tetap seimbang pada data latih dan data uji. Lalu yang selanjutnya itu scaling data. Jadi pada scaling data ini tuh saya menggunakan standard scaler. Jadi memerlukan scaling karena beberapa model seperti logistic regression dan KKN itu sensitif terhadap perbedaan skala fitur. Oke, dan selanjutnya itu pada tahap modeling. Jadi saya sini memilih 3 model, yaitu yang pertama logistic regression, lalu key nearest neighbors, dan random forest. Jadi pemilihan model ini tuh didasarkan pada hasil exploratory data, analisis, serta karakteristik permasalahan klasifikasi diabetes. Jadi pada model logistic regression ini tuh dipilih karena dataset itu memiliki target binary, yaitu pasien diabetes dan non-diabetes. Dan itu seluruh fitur bertipe numerik itu sehingga sesuai dengan asumsi dasar logistic regression. Jadi berdasarkan hasil EDA itu beberapa fitur itu memiliki hubungan linear dengan target seperti glukos dan BMI, sehingga logistic regression itu cocok digunakan sebagai baseline model untuk perbandingan awal. Jadi model ini juga sesuai dengan permasalahan klasifikasi medis karena hasilnya itu relatif mudah diinterpretasikan. Lalu untuk yang key nearest neighbors itu dipilih karena mampu memanfaatkan pola kedekatan antar data pada ruang fitur. Jadi berdasarkan ide itu fitur numerik memiliki skala yang berbeda-beda sehingga dilakukan scaling agar KNN itu dapat bekerja secara optimal. Dan model ini juga itu sesuai untuk permasalahan prediksi diabetes karena dapat menangkap pola lokal pada data pasien yang memiliki karakteristik serupa. Tapi KNN ini itu terlalu sensitif terhadap noise dan ketidakseimbangan data sehingga digunakan sebagai pembanding terhadap model lain. Lalu yang terakhir itu yang ketiga itu random forest. Itu random forest dipilih karena itu berdasarkan data hubungan antara fitur dan target itu tidak sepenuhnya linear. Jadi model ini tuh mampu menangani hubungan non-linear, outlier, dan interaksi antar fitur dengan baik. Random forest itu juga tidak sensitif terhadap skala fitur dan cocok untuk dataset numerik seperti pada studi kasus ini. Jadi model random forest itu sangat sesuai untuk permasalahan klasifikasi diabetes karena mampu memberikan performa yang stabil dan generalisasi yang baik. Oke, jadi kita langsung ke modelnya saja. Jadi yang model pertama logistic regression ini. Jadi pada model ini itu terlihat di sini itu memperoleh akurasi sebesar 70%. Sini 10% atau 71. Dengan F1 skornya itu skor kelas diabetesnya itu sebesar 0,55. Jika dilihat lebih detail, di sini nilai recall-nya itu hanya 0,50 yang berarti cukup banyak pasien yang diabetes itu masih salah diprediksi. Yang masih salah diprediksi sebagai non diabetes. Jadi meskipun precision untuk kelas non diabetes itu cukup baik, jadi performa logistic regression itu secara keseluruhan itu masih terbatas. Jadi itu hal ini menunjukkan bahwa model linear ini kurang mampu menangkap pola kompleks pada dataset diabetes. Lihat sini confusion matrixnya, ya. Lalu lanjut ke model selanjutnya yaitu K-nearest neighbors. Jadi pada model KNN ini performa itu mengalami peningkat
mengalami peningkatan dibandingkan logistik regression. Jadi pada model itu menghasilkan akurasi itu sebesar 75%. Nih. Dan F1 score-nya itu sebesar 0,63, yang dimana itu lebih tinggi dari logistik regression. Lalu nilai recall-nya itu meningkat menjadi 0,61, jadi menunjukkan bahwa KKN itu lebih baik dalam mendeteksi pasien diabetes. Namun nilai precision dan recall-nya itu masih belum sepenuhnya stabil, jadi yang dimana itu mengindikasikan bahwa KKN masih dipengaruhi oleh noise dan ketidakseimbangan distribusi data. Lalu yang terakhir, model ketiga itu model random forest. Jadi model random forest ini diperoleh performansi terbaik di antara ketiga model itu. Kenapa? Karena model ini itu menghasilkan akurasi sebesar 77,9% atau 78%. Dan F1 score sebesar 0,65, yang dimana itu merupakan nilai tertinggi dari model lainnya. Jadi random forest ini itu juga menunjukkan keseimbangan yang lebih baik di antaranya itu seperti precision dan recall, yang dimana itu perbandingannya itu lebih baik daripada model lainnya juga. Jadi itu hal ini itu menandakan bahwa random forest itu lebih mampu menangani hubungan nonlinear dan variasi data pada studi kasus ini. Lalu di sini pada perbandingan model ini kita lihat di sini pada tabel perbandingan ini itu urutan performa dari yang terbaik hingga terendah itu dimulai didapatkan dari random forest, yang dimana itu cukup tinggi tadi ya, 78%. Lalu diikuti oleh KNN sebesar 75% dan logistic regression sebesar 70%. Lalu kita masuk ke tahap optimasi model. Jadi pada tahap ini tuh saya melakukan optimasi model terhadap model yang terbaik, yaitu random forest. Yang dimana model yang terbaiknya itu diperoleh dari tahap modeling sebelumnya. Jadi optimasi ini dilakukan untuk melihat apakah performa model itu masih dapat ditingkatkan melalui penyesuaian parameter atau tidak. Jadi pada optimasi model ini itu saya menerapkan hyperparameter turning menggunakan grid search CV. Jadi beberapa parameter yang diuji antara lain yaitu jumlah pohon and estimator, lalu ada max depth dan min sample split. Jadi itu tujuan dari proses ini itu adalah mencari kombinasi hyperparameter yang terbaik, yang dimana itu dapat meningkatkan performa model random forest. Jadi pada evaluasi model optimasi random forest ini itu di sini model itu menunjukkan bahwa akurasinya itu di sini sebelum optimasi ya, itu akurasinya itu berada di 78% dengan F1 score-nya itu 0,65. Dan kalau dilihat itu dari metrik recall-nya juga itu hanya sebesar 0,59, yang dimana itu disimpulkan bahwa masih terdapat pasien diabetes yang belum terdeteksi dengan baik. Jadi setelah dioptimasi random forest ini tuh tetap menunjukkan hasil yang sama atau tidak ada peningkatan sama sekali. Jadi itu menandakan bahwa parameter default random forest itu sebelumnya sudah cukup optimal untuk karakteristik dataset diabetes yang digunakan. Lalu pada confusion matrix ini tuh ditampilkan ya
confusion matrix model setelah dioptimasi. Jadi ini menunjukkan bahwa pola kesalahan prediksi itu masih serupa dengan model sebelum dioptimasi, dan model itu tetap konsisten dalam mengklasifikasikan data uji. Hal ini tuh menunjukkan bahwa random forest itu memiliki stabilitas dan generalisasi yang baik terhadap data baru. Jadi untuk kesimpulan optimasi modelnya itu berdasarkan hasil optimasi dapat disimpulkan bahwa hyperparameter tuning itu tidak meningkatkan performa secara signifikan, namun berhasil mengkonfirmasi bahwa model random forest itu sudah berada dalam kondisi optimal. Di implikasinya itu model itu memiliki performa yang stabil dan layak digunakan untuk permasalahan prediksi diabetes pada dataset ini. Demikian penjelasan mengenai proses analisis dan pemodelan machine learning pada studi kasus prediksi diabetes yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai proses analisis dan pemodelan machine learning pada studi kasus prediksi diabetes yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.